Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ulangi nggak biar agak semangat sedikit? Salamnya ini kita ulangi aja ya biar agak enak sedikit. Atau kita panggil dulu makanannya ke dalam biar makan dulu, kita baru salam ulangi lagi biar agak semangat sedikit. Kita ulangi lagi ya. Pakai pantun atau enggak? Nggak usah ya, nggak usah. Lebay kedengaran Ustadz pakai pantun ya kan? Kita ulangi ya supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Lantunan kata terindah malam hari yang berbahagia ini adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini malam minggu tersenyum. Saya sering bilang malam minggu adalah malam yang paling sedih. Malam minggu adalah malam yang sering menangis. Tahu kenapa, ikhwan dan akhwat? Karena malam minggu sering menjadi saksi bisu terjadinya kemaksiatan di mana-mana. Benar atau betul? Apa bedanya benar sama betul? Gimana? Ikhwan ini kayaknya so alim semua ini. Masa ikhwatnya yang jawab? Malam apa? Itu kolaborasi namanya. Ya. Pokoknya kalau saya di depan, kalau agak salah-salah sikit bicaranya, pahamkan sajalah. Ya. Iya, Dek. Ikhwan tahu kan kalau malam minggu setiap malam selalu menangis. Pernah lihat nggak sih? Enggak. Ini parah ini kalau kalian nggak pernah lihat ya. Nggak pernah lihat ya? Setiap malam minggu itu menangis. Karena di setiap pojok malam minggu banyak orang yang berdua-duaan. Innalillah wa inna ilaihi. Tapi malam ini khususnya di Tebet Utara, malam minggu tersenyum, katanya smile-nya lebih manis daripada smile-nya Close Up ataupun Pepsodent. Luar biasa. Luar biasa malam minggu ini. Majelis malam, Masya Allah. Ustadz Bahtian tadi agak protes ya, mau majelis malam. Pokoknya malam ini dia tersenyum. Itu yang saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan harus buat majelis seperti ini di tempatnya masing-masing. Buat di daerah kita masing-masing malam minggu tersenyum. Jangan biarkan dia menangis. Jangan biarkan dia bersedih selama-lamanya. Waktu saya di Saudi Arabia, malam minggu juga tidak pernah menangis. Karena malam minggu tidak dijadikan orang sebagai wakuncar. Ya. Mungkin kalau malam minggu boleh protes, ya Allah, saya ditukar aja, katanya.
Geser saya ke malam Jumat, sesekali saya jadi saksi bisu mereka-mereka yang berzikir. Tetapi malam Minggu, katakan di hati kita masing-masing, kami akan perjuangkan untuk menghapus air matamu. Ya, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya tanya dulu, siapa di sini yang salawatnya 10 kali per hari di luar sholat? Tidak ada satu orang. Makanya lebih dari 10. Mantap kali kalau gitu ya. Ada yang lebih dari 10. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Berarti saya sudah yakin sebenarnya dari tatapan dan sorotan mata kalian semuanya, semua ikhwan dan akhwat ini cinta Rasulullah semua. Amin ya rabbal. Kalau begitu rajin bersalawat ya kawan ya. Ingin hidupnya berkah, rajin salawat. Ingin hutang lunas, rajin salawat. Ingin punya volfire, besok volfire datang, bersalawat. Tidak percaya, buktikan. Ya, berapa harga volfire? 1 miliar ya? Salawatlah 1 miliar kali. Yang jelas, satu salawat berapa yang kita dapat? 10 berkah. Man shalla alaiya salatan sallallahu biha asyara. Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah kasih 10 rahmat buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, belum bersedia jadi ibu-ibu? Ya Allah. Coba kita lihat dulu judul kita ini. Sudah siapkah aku menikah? Pertanyaan dan materi yang luar biasa berat untuk dijawab dan dipingkul. Ya, saya sengaja bikin backgroundnya putih. Ada yang tahu kenapa? Itu kalau orang dalam peperangan langsung menyerah dia, Pak. Saya kalau disuruh bahas sirah nabawiyah, lantang saya jelaskan dari pangkal ke ujung, dari ujung ke pangkal, saya jelaskan kepada Anda. Kemarin kita bicara tentang keluarga subuh. Kurang rasa saya waktu 1,5 jam untuk menjelaskan itu. Tapi ketika panitia bilang judulnya siapkah aku menikah, mantap judulnya ini, gue bilang. Iya. Tapi walaupun begitu, ayo kita coba sama-sama ya. Kita coba sama-sama. Nanti setelah kita coba sama-sama, jawabannya ada di hati kita masing-masing. Iya, saya siap, atau iya, belum siap. Tadi jawabannya sudah siap semua ya. Siapa yang sudah siap menikah? Loh, kayaknya ikhwan kita ini agak letoy sedikit ini. Apa ini? Kok nggak ada yang angkat tangan? Malu saya sebagai gender saya di sini nih ya. Masa perempuan ngangkat tangan, kita nggak ngangkat? Ini nanti emang terbalik zaman ini sudah. Besok-besok yang mengatakan saya terima nikah itu perempuan jatuhnya ya. Pantasan Mbak Piera nyanyinya hari ini, katanya gitu kan? Karena laki-laki semakin takut.
Oh iya baru ingat dia. Oke, kita lihat. Nanti kita jawab sama-sama ya. Saya tidak akan memberikan jawaban apakah saya siap menikah atau tidak, apakah Anda siap menikah atau tidak. Yang jelas, ayo kita jawab sama-sama. Materi ini akan kita buat ringan seringan-ringannya, supaya kita pintar nanti menjawabnya, apakah kita siap menikah atau tidak. Kalau begitu, yang sudah siap menikah, ayo ikhwan besok lamar segera. Yang ikhwat, yang ikhwat lagi. Yang akhwat, kalau dia datang melamarmu, ku terima. Jangan ragu lagi kan? Yang pertama, menikah itu sunnah. Oh, ini nggak perlu diceritakan lagi sebenarnya ini, ya kan? Sudah tahu semua kan? Menikah itu sunnah. Tahu kita semua. Sholat tahajud rajin semua, sunnah. Sama kan? Kenapa nggak rajin juga kita menikah? Salah ya kalau begitu ya. Yang pertama ya, menikah itu sunnah. Kata Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, menikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan golonganku. Banyak sekarang perempuan-perempuan karir yang sok-sok pinter itu loh. Iya. Yang belajar ke Eropa dan ke Amerika, bilang kau ketika pulang Indonesia, ngapain nikah? Pernah nggak sih dengar cerita kayak gitu? Nikah itu problem katanya. Siapa bilang? Pertama, nikah itu sunnah. Problem atau tidak? Nanti kita lihat. Sunnah ya. Siapa yang benci terhadap sunnahku? Oh, itu bukan golonganku. Jangan pernah membenci nikah. Jangan salahkan mereka yang bercerai akhirnya. Apalagi semoga infotainment kita Indonesia ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berita yang paling suka mereka siarkan adalah berita apa? Mantap jawabannya. Sering nonton. Itu kan bahasa tubuh atau bahasa alam namanya itu? Ya. Sering diberitakan perceraian, akhirnya masyarakat awam pun merasa bercerai itu biasa saja. Bahkan banyak yang sudah bilang, oh nggak cocok udah tinggalkan. Astaghfirullahaladzim. Ada pepatah mengatakan begini, menikah itu adalah apa? Siap membahagiakan pasangan Anda seperti apapun kekurangannya. Kalau begitu komitmen Anda menikah tak akan pernah terjadi perceraian. Karena Anda apa? Siap membahagiakan dia dengan semua kekurangannya. Jangan kau siap membahagiakan dia karena dia sudah punya apartemen. Datang laki melamarmu, kau tanya dulu dia, gajinya berapa sebulan? Saya ada perempuan yang ngomong begitu sama saya. Saya syaratnya ganteng dan settle. La ilah, settle ya? Salah saya ngomongnya. Gajinya 5 juta ke atas lah sebulan bang, katanya. Tolong carikan saya bang. Mantap kali gaya gua ini yang kiri. Ya. Ganteng dan harus punya gaji. PNS, kalau bisa PNS-nya Pemda di DKI katanya. Itu ku bilang, kau nggak usah minta carikan ke saya, kau mondar mandir aja ke Pemda DKI sana kan. Kita juga kadang laki-laki juga begitu. Ada perempuan yang siap Anda lamar, tapi kurang cantik sedikit. Sok ganteng kali kau kan gitu. Ada aja kurangnya. Makanya tolong
kita pahami dulu, kalau kita sudah siap menikah, berarti siap membahagiakan siapa yang kita lamar atau siapa yang melamar kita dengan semua kekurangannya. Jangan kau siap menghadapi semua kebahagiaan yang akan kau lihat dari kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Kalau itu yang terbersit di hati kita ketika kita menerima lamarannya, kecewa. Oh, siapa yang lamar? Ustadz Salman, Ustadz kondang katanya. Udah punya pekerjaan, ganteng pula lagi tuh. Loh, sebentar. Ada yang bilang saya sok ganteng. Laki-laki wajib mengaku ganteng. Loh, laki-laki yang tidak mengaku ganteng tidak mensyukuri nikmat Allah. Iya, jelas itu. Masa Anda katakan kalau ciptaannya ini jelek? Marah Allah nanti. Kalau saya bilang saya ganteng, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, saya tambah makin ganteng. Kembali ke materi kita ya. Kalau kita, misalnya kita laki-laki, saya ingin melamar ini perempuan, sebutkan saja namanya Fitri yang ingin kita lamar. Kenapa kita lamar? Oh, lulusan Fakultas Ekonomi UI, terbaik cum laude pula. Perusahaan ini sudah melamar dia ini sebagai direksi, bla 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 bla. Gajinya paling sedikit 17,5 juta. Katanya rajin sholat, pakai jilbab, senyumnya manis menggetarkan setiap laki-laki yang melihatnya. Itu yang Anda bayangkan ketika melamar dia. Oh, 3 hari setelah Anda menikah, kekecewaan yang akan Anda temukan. Ternyata, pertama, dia tidak punya sopan santun ketika mengenal. Salman, sini dulu bang. Mak, ini perempuan atau apa ini, kan begitu. Laki-laki lawan perempuan, jangan begitu. Coba kita dengar kisah bagaimana naksirnya Khadijah radhiyallahu anha ardhaha kepada Rasulullah SAW. Apa yang membuat dia tertarik? Seorang janda kaya raya, tak ada yang tak kenal namanya di Jazirah Arab. Baik, tawadu, perempuan terhormat, dan dia sudah 2 kali menikah, tetapi ditinggal pergi, meninggal oleh suaminya. Suami kedua, Abu Halah, ketika meninggal dia berikrar di depan suaminya, saya tak akan pernah menikah lagi. Lama dia jomblowati. Ya lama. Akhirnya prinsipnya ingin menjomblo seumur hidup itu digetarkan oleh seorang laki-laki tampan bernama bukan Salman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tergetar? Oh, sopan santunnya kata Maisarah. Ketika tahu Maisarah kan? Siapa Maisarah? Hah? Siapa Maisarah? Bibinya Khadijah. Wah, pingsan saya ini, Pak. Ikhwan, siapa Maisarah? Pembantunya. Laki perempuan? Perempuan laki? Ada yang mengingat kalau dia perempuan? Dia laki-laki ya. Maisarah laki-laki, pembantu, atau sebut sajalah seperti belum dia mencapai derajat asisten. Belum. Supervisor pun belum ya. Waktu itu yang dia yang bantuin supervisor, apa istilahnya? Itulah namanya. Maisarah ketika menemani Rasulullah SAW, waktu itu kan dipercaya dia sebagai supervisor.
kafilah dagangnya Khadijah. Muhammad. Dengar ceritanya dulu ya. Kita flashback ke belakang. Ceritanya begini. Waktu itu umur Rasulullah 25 tahun. Nggak apa-apa ya kita cerita Rasulullah pada bahas menikah ya. Karena ini ujung-ujungnya ke menikah juga nanti. Dan ini sangat terpukul bagi laki-laki yang umurnya 25 tahun. Saya akan bikin statement yang agak ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini waktunya berapa jam kita nih panitia Pak? Mana panitianya? Hah? Oh gitu ya? Awas kalau ngantuk kalian ya. Umur Rasulullah 25 tahun diajak berbicara oleh Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman tercinta tapi tidak berhasil didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia meninggal atas kemusyrikan. Yang paling disayangkan Rasulullah SAW dalam seumur hidupnya. Ketika itu, nakku sayang. Ngobrol. Ini kalau kita nanti jadi seorang ayah harus seperti ini. Nah, umurmu sudah 25. Nah. Jangan ketawa dulu. Umurmu sudah 25. Tak berminatkah kau nak ada seseorang yang membantumu, yang menemanimu ketika kau susah, atau yang berbagi senyum denganmu ketika kau bahagia? Kata pamannya. Jawab anaknya, sangat sebenarnya om, katanya kan. Mewakili hati kita juga. Sama. Rasulullah itu galau kalau jomblo. Iya. Oh, waktu itu kan umur 25 tahun dia kan. Pengen pacaran tapi selalu diganggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nggak dibolehkan oleh Allah. Beberapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan ataupun ingin mengikuti aktivitas pemuda-pemuda jahiliyah pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidur. Tahu cerita itu ya? Bagi yang belajar sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti tahu cerita itu. Dan saudara-saudari sekalian, pelajari sirah nabawiyah baik-baik. Saya dengar tadi ada kajiannya di sini. Ikuti itu. Karena orang yang tidak kenal Rasulullah tak sempurna keimanannya. Orang yang tak kenal Rasulullah tak sempurna keimanannya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Rasulullah bilang, siapa yang tidak mencintai saya imannya tidak sempurna. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahih. Jangan katakan Anda cinta kalau Anda tak kenal. Karena jelas fatahnya, tak kenal maka tak sayang dulu katanya. Tak sayang juga maka tak kenal dulu. Jangan katakan Anda cinta Rasulullah kalau tidak kenal. Cintanya namanya cinta monyet. Oh iya, Anda katakan Anda cinta kepada Rasulullah tapi Anda tidak kenal, bahaya. Itu tadi ya, beberapa kali Rasulullah ingin mengikuti aktivitas pemuda jahiliyah, tetapi Allah gagalkan dengan membuat dia tertidur. 2 kali itu terjadi. Nah, ketika umur 25 tahun tadi, dan obrolan itu terjadi antara seorang anak dengan ayahnya, karena Abu Talib sudah menganggap Muhammad adalah anaknya, Muhammad juga menganggap Abu Talib adalah ayahnya. Ayah, saya sangat ingin menikah ayah. Dengar jawaban laki-laki pejantan tangguh. Dengar jawaban Rasulullah SAW. Tapi ayah, kau lihatlah saya, kerja saya ngembala kambing ya. Upahnya pun beberapa sen. Nggak mungkinlah ada perempuan yang mau sama saya kalau saya begini ayah. Tertunduk ayahnya. Iya pula. Gitu. Loh, ini sunnah. Jangan Anda menikah. Boleh menikah itu nanti datang rezeki, kita bahas itu nanti. Tapi jangan nekat. Harus sudah pakai perhitungan hidup. Nggak ada, Islam tidak mengajarkan nekat. Ada nggak ajarannya nekat dalam Islam? Harus ada perhitungan. Rasulullah bilang itu kepada pamannya Abu Talib. Oke, kalau begitu nakku, sekarang saya bawa kau ke Khadijah. Direkomendasikan oleh Abu Talib karena dia sudah lama jadi supervisor salah satu grup dagangnya. Salah sebut saya. Dagangnya Khadijah direkomendasikan kepada Rasul kepada Khadijah. Khadijah dia temui stafnya Khadijah. Abu Talib ingin berbicara, ketemu dengan Khadijah. Khadijah begini,
oh anak saya Muhammad mau bekerja, maukah kau pekerjakan dia? Oh, anakmu yang mana Abu Talib? Itu loh yang Muhammad itu. Oh Muhammad, itu ya yang katanya anak baik. Saya dengar dari orang-orang anak baik, gini-gini. Malumlah Khadijah dan Muhammad jauh sekali jaraknya. Khadijah itu keluarga cendana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Khadijah itu keluarga cendana Rasulullah SAW. Sebutlah bilangan Jatinegara dia tinggal. Bener loh, itu keadaannya ya. Jangan kita ketawakan karena kita menyepelekan Rasulullah loh. Hati-hati. Rasul itu jaraknya jauhnya ya, jauh sekali, dan nggak mungkin Khadijah memperhatikan seorang Muhammad, tapi dia tahu Muhammad saking apanya, saking hebatnya. Ini orang Medan. Oh maaf, saya orang Medan, dari kau diperkenalkan. Kalau ada apa dialek yang agak beda dengan Betawi dan Sunda dan Jawa, monggo saya dimaafkan ya. Khadijah ketika mendengar Abu Talib merekomendasikan Muhammad, Muhammad diterima dan bekerja. Ketika bekerja dengan Maisarah, ini udah bisa ya, ini baru nyambung gitu ya, ikut berdagang dengan Maisarah. Selama di perjalanan yang mengherankan Maisarah adalah, tapi ingat, riwayat ini sebagian didhaifkan oleh para ulama. Tidak apa-apa, cerita itu dhaif, sahih, cerita, namanya cerita ya. Kata Maisarah, tidak pernah sepi Khadijah perjalanan saya. Kenapa Maisarah? Pokoknya saya dengarnya itu tidak tahu assalamualaikum ya Rasul atau seperti apalah begitu. Ketika saya menoleh keluar, loh, tidak ada orang. Khadijah perempuan terdidik yang belajar tentang Injil kepada saudara sepupunya siapa? Waraqah bin Naufal, jazakallah khair. Yang belajar tentang Injil kepada Waraqah bin Naufal, dan dia sudah sampai membaca tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Kalau siang, Bu Khadijah, itu kami tidak pernah kepanasan. Kayaknya kalau Maisarah tahu waktu itu ada AC, ruangan sekedup kami itu ber-AC Khadijah katanya. Cuman waktu itu dia belum tahu AC. Kami tidak pernah kepanasan. Pulang dia ceritakan semua tentang keajaiban-keajaiban dan budi pekertinya Muhammad. Saat itu Khadijah langsung mengirim utusannya, naksir dia. Oh, pandangan pertama katanya kan? Iya, langsung. Lagi-lagi kalau mau menikah tiru gaya ini, nggak pakai lama, ya, nggak pakai lama. Tahu Khadijah ini laki-laki baik, diutus utusan Abu Talib, berbicara dengan Abu Talib, nggak pakai banyak cerita, dilamar langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak banyak cengkunek kalau kata orang Medan, bam, menikah langsung. Itu kita, ikhwan, akhwan, juga begitu cara mau menikah. Ini sok-sok kali saya ini ya, sebentar, ini seperti gaya Rasulullah tadi. Jangan pakai pacaran dan jangan ta'aruf terlalu lama. Ta'aruf sekarang sudah disalahartikan oleh banyak playboy syariah, kita bilang kemarin ya. Apa? Playboy fi sabilillah. Ta'aruf sudah disalahartikan oleh banyak playboy fi sabilillah. Innalillah. Ta'aruf, taqarub, tadubruk, katanya kan begitu. Oh, banyak kali yang sudah salah artikan. Masa ta'aruf 3 bulan? Lama kali itu. Masa ta'aruf janjiannya di Mbak Miji M Pondok Indah makan berdua? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Masa ta'aruf boncengan naik motor berdua? Ta'aruf di mobil berdua? Ta'aruf SMS-annya sudah kangen? Apa itu? Jauh dari syariah sudah. Makanya namanya playboy fi sabilillah. Na'udzubillahi min akhwat. Kalau ada playboy seperti ini, langsung bilang, maaf tidak melayani playboy fi sabilillah. Berani nggak? Bilang begini kepada itu playboy, gini bilang, bang, kalau abang ingin menikah, saya kasih jalan abang untuk mengenali saya. Tetangga, alamat rumah saya di sini. Tetangga saya di samping kanan ini, kiri ini, utara ini, selatan ini. Tanyakan kepada mereka siapa saya.
setelah abang tanyakan kepada mereka siapa saya, abang juga harus kirim alamat abang di mana. Saya juga akan bertanya ke tetangga abang sekitar dan teman-teman dekat abang sekitar, siapa abang sebenarnya. Dan jangan katakan ke mereka kalau kita ingin menikah, karena saya ingin tahu siapa abang sebenarnya. Seminggu ini kita saling kasih kabar, jadi atau tidak. Selesai. Itu jelas. Nggak ada kamuflasenya. Loh, iya kan? Tanya tetangganya. Tetangga nggak akan mungkin bohong. Kalau itu tetanggamu sebubuyutannya, hancur. Jadi jangan banyak katakan ta'aruf itu harus. Ada yang bertanya kepada saya seperti ini, gimana caranya mengenali kepribadian dia kalau kita menikah hanya ta'aruf saja? Bengak kali pertanyaan ini, saya pikir. Kenapa saya bilang terlalu bodoh pertanyaannya? Kau menikah kenal pribadinya, ngapain kau nikah dengan yang sudah kenal pribadinya? Justru menyelami pribadinya itu waktu kau menikah, di situ baru enak. Oh, itu baru enak. Kau akhirnya tahu kalau dia suka teh manis merek cap apa teh botol yang bubuk itu ternyata dia suka. Ya, di situ baru tahu. Kau baru goda dia di saat dia bangun pagi. Loh, kita sebagai laki-laki harus pintar ngegombal memang kan? Wajib hukumnya, tapi hanya buat istrimu. Rasulullah penggombal sejati. Loh, jangan artikan salah. Ukhti. Ya, jangan salah artikan ya. Rasulullah SAW menggombal Aisyah habis-habisan sampai klak. Oh iya, Aisyah dipanggil dengan Humairah. Karena kita orang Indonesia, arti Humairah itu nggak dapat di hati kita. Coba kau panggil besok kalian ke Saudi Arabia, kenalan dengan cewek Saudi Arabia. Setelah itu kau panggil dia Humairah, katanya. Langsung klepak-klepak gitu. Iya, Aisyah terlalu sering digoda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Aisyah menyuguhkan masakannya berupa kari ayam lah, gitu ya. Nah, kali ini kari ayam dia Pak. Boleh dong. Gulai ayam, dah biar pas. Gulai ayam, boleh dong. Oke? Deal ya, gulai ayam ya. Pak, ya ini perempuan ini ya. Gulai ayam. Tahu nggak apa yang digombalan Rasulullah SAW? Tapi saya garis bawahi, cerita ini nanti jangan kalian tanya. Riwayatnya sahih nggak Ustaz? Pak ya, kita nanti cerita aja harus sahih ya. Makan, disediakan oleh Khadijah Aisyah. Dimakan oleh Rasul. Oh, Aisyah, sepertinya agak kurang garam ini Aisyah ya katanya. Mana coba? Dicoba oleh Aisyah. Enggak tuh pas, coba. Dicoba oleh Rasulullah SAW dan dilahap oleh Rasulullah SAW. Oh, ternyata ayam ini harus disentuh bibirmu yang cantik dulu baru enak. Oh, apa kata Aisyah? Dipeluk habis suaminya. Itu, tapi kalau waktu pacarmu dia gombal begitu, bilang, gombal kau bang, bilang. Ke laut aja itu kata-kata. Kalau belum suami jangan percaya. Itu enaknya tadi gaya perkenalannya seperti apa tadi? Kenalan, ta'aruf. Namanya juga ta'aruf, kenalan. Jangan pakai jalan-jalan. Nggak usah kenal pribadinya. Kan tadi udah siap menerima semua kekurangannya, termasuk kepribadiannya. Bukankah karena perbedaan kita bersama? Kalau kau bukan laki-laki, kita nggak akan menikah. Bilang sama dia, maksudnya hai perempuan. Kalau saya bilangnya, kalau bukan karena kau perempuan, kita tidak akan menikah. Kan begitu ya? Justru karena perbedaan kita ada di sini sama-sama. Kepribadian kita yang berbeda itu juga akan membuat indah. Masa mawar semuanya merah, takkan terlihat indah. Tapi ketika mawar itu ada merah, putih, ungu, kuning, baru mantap. Ungu ada.
ya ta'aruf. Paham ya? Konsep ta'aruf dalam Islam, ikhwan, jangan disalahartikan. Kita ikhwan-ikhwan ini sering salah artikan konsep ta'aruf. Dan perempuan takut kalau tidak kenal pribadinya. Sekarang yakinkan di hatimu, hai akhwat, kalau kau menikah berarti siap menerima dia dengan semua kekurangannya. Kalau kau siap itu, apapun dia, bagaimanapun dia, silahkan. Jalan, bismillah, tawakkaltu Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke. Hai pemuda, itu hadisnya ya, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah sanggup, silakan menikah. Sanggupnya moral dan materi. Seperti cerita Rasulullah tadi ya kawan ya, sebagai laki-laki sebelum menikah memang harus kita persiapkan karena kita laki-laki. Jangan pernah menikah tangan kosong. Tidak baik. Terlalu banyak orang yang terlalu percaya diri, nggak usah, nggak ada apa-apa, nanti Allah bantu. Pasti harus ada perhitungan. Nggak boleh. Saya tidak begitu mendukung. Karena Rasulullah SAW mengatakan begitu. Memang nanti fa innahunna yatina bil mal, harus ada hitung-hitungannya maksud saya. Jangan sama sekali kita juga belum pernah bekerja, belum tahu cara cari duit seperti apa. Jangan begitu. Kalau masalah kita pernah di PHK atau apa, itu Pak, kita sudah tahu cara mencari duit. Dan perempuan jangan juga terlalu materialistis. Penampilanmu yang cantik kadang-kadang membuatmu harus materialistis memang. Tapi nggak usah terlalu cantik-cantik. Udahlah, kalau salah-salah tulis, maafkan saja. Bahasa Medan itu. Nikah itu ibadah. Surah Nisa ya, fankihu ma taba lakum minan nisa. Mau disambung nggak ayat itu atau sampai di situ saja? Loh, kenapa kamu disambung? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah perempuan yang single, yang kamu senangi. Itu harus pertama ya, laki-laki. Jangan pernah menikahi perempuan yang tidak ada rasa di hatimu. Bahaya hidupmu. Bahaya. Nikahi perempuan yang kamu cintai. Kamu ada rasa sayang kepada dia. Pasti bisa. Jangan pula jadi pertanyaan, nggak mungkin dong timbul hanya dengan sekedar ta'aruf. Pasti. Kalau dia jodohmu ada getaran. Pernah ketemu perempuan yang ada getaran? Jangan bohong bilang nggak pernah. Pernah. Itu dia. Seharusnya ketika ada getaran itu selidiki siapa dia sebenarnya. Kalau soleha langsung lamar. Maksudnya kalau soleha perkenalkan diri seperti yang saya bilang tadi ya. Ta'aruf itu hanya seperti itu, jangan lama-lama. Kenalan, tanya, kasih kabar, oke, menikah. Tidak pakai lama, GPL, kan gitu. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang kamu sayangi. Masna wa sulasa wa ruba'. Saya ingin membahas ini. Karena banyak perempuan, gini kawan, perempuan khususnya. Kalian boleh tidak terima diduakan. Memang sakit cinta itu diduakan. Yang paling sakit di dunia ini adalah memang diduakan. Apalagi ditigakan, apalagi diempatkan. Tapi sebagai hamba Allah harus terima. Itu bukan maunya kita laki-laki. Ini kadang-kadang gender perempuan menuduh, Allah laki-laki kalau giliran nikah aja ngomongnya sunnah. Jangan begitu. Itu namanya kalian perempuan melawan Allah, bukan melawan laki-laki. Nggak ada gunanya. Banyak perempuan yang melawan itu karena sakit. Ya kami juga laki-laki tahu kalian tersakiti dengan itu. Tapi apa boleh buat? Allah memerintahkan kami untuk itu. Kan? Dia bilang sesat sekali. Saya pernah berlogika dengan seorang perempuan yang sukanya logika. Kalau begitu begini, Mbak, saya bilang. Mbak setuju dengan prostitusi? Oh sangat.
Dia apa itu yang anti menjual orang itu apa namanya? Apa? Trafficking. Oke, Anda aktivis trafficking katanya. Traffic apa namanya? Pokoknya itulah ya, paham kan? Saya bilang begini, kalau Anda tidak setuju dengan itu, Anda tahu kan sensus dunia ini 1:7 sekarang perempuan? 1:6 atau 1:3? Jangan pungkiri itu, hai perempuan. Perempuan memang lebih banyak dari laki-laki. Terus kalau kalian tidak setuju dengan perintah Allah ini, berarti perempuan yang lain itu mau dijadikan apa? Setiap insan di dunia ini pasti dititipkan Allah yang bernama libido, seks yang harus dia salurkan. Terus saudari kalian yang sejenis dengan kalian, yang lainnya itu kalian biarkan? Hanya gara-gara keegoisanmu karena kau tidak mau diduakan. Saya bukan membela kaum laki-laki, ingat. Saya ingin menyelamatkan keimanan kaum perempuan agar mau menerima ayat ini dengan ikhlas. Dan gini, berdoa kau semoga Allah SWT memberikanmu laki-laki yang hanya membuatmu satu-satunya jadi ratu di hatinya. Oh, kenceng doanya. Itu boleh kalian berdoa begitu, tapi hai perempuan, silakan sampaikan ini kepada semua perempuan. Jangan lawan ayat ini, karena ini perintah Allah. Dan jangan tuduh laki-laki. Apapun tuduhan kalian terhadap laki-laki, itu tidak akan mampu menghapus syariat Allah yang ini. Dan ternyata saya waktu masih sekolah di Mekah Al-Mukarramah, kita kedatangan tamu beberapa dosen dari Amerika Serikat yang ingin menjelaskan tentang keajaiban Al-Quran secara kauni. Salah satu yang mereka jelaskan adalah ayat Allah surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Saya sangat salut dengan ajaran Islam. Dia baru masuk Islam. Tuhan memang maha adil, maha sempurna segala ciptaannya. Ya, dia bilang. Perempuan dia perintahkan agar menerima mereka diduakan 3 sampai 4. Sementara laki-laki tidak, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seorang perempuan memiliki 2 pasangan. Sangat dilarang. Resmi atau selingkuh, apalagi selingkuh, bunuh. Ya. Dalam Islam begitu ya. Perselingkuhan hukumannya apa? Rajam sampai ya. Apa kata profesor ini? Kalian tahu apa yang saya temukan ketika saya meneliti hati laki-laki dan perempuan? Hatinya di luar. Ternyata Allah menyiapkan satu hardware. Ya kan? Satu perangkat di hati seorang perempuan yang dia perkirakan, bukan dia pastikan. Dia perkirakan itulah yang menopang seorang perempuan kuat menerima kalau dia diduakan atau ditigakan atau diempatkan. Karena itu tidak ada di hati laki-laki. Subhanallah. Allah tidak menjadikan kalian sendirian dalam perintah itu. Dia temani kalian, tapi teman itu tidak kalian temukan karena emosinya kalian. Hai saudariku perempuan. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa. Sampai di situ saja sebenarnya ayatnya, tapi masna wa thulatha wa ruba. Saya tidak anjurkan juga laki-laki. Jangan sakiti perempuan lah, begitu aja. Kesian juga dia kan. Begini, Rasulullah SAW pernah marah kepada Ali bin Abi Thalib. Tahu itu ya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Ali bin Abi Thalib ingin menikah lagi, padahal Fatimah masih ada. Apa kata Rasulullah? Ali, kalau kau ingin menikah lagi, ceraikan saja Fatimah. Bagi orang yang anti poligami, hadis itu sampai di situ saja mereka artikan. Tidak, iya, yang anti poligami sampai di situ saja. Tidak diperiksa asbab wurudul hadis. Kenapa Rasulullah melarang? Ternyata karena Ali bin Abi Thalib ingin menduakan Fatimah dengan siapa? Putri musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal. Makanya dilarang. Oh, ada lagi satu lagi orang orientalis liberalisme
yang mendalilkan tentang poligami, melawan poligami. Saya tidak suka orang melawan poligami. Terima, karena itu perintah Allah. Kata dia gini di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf ada dijelaskan Allah, kalian tidak akan mampu mencintai dua perempuan dengan adil. Ada kan? Ayat berapa? 206 atau 106 atau berapa? Surah Al-A'raf yang jelas. Saya lupa ayat berapa. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta itu memang tidak ada yang sanggup adil. Itu jelas itu ya. Jangan minta seorang laki-laki ketika menduakanmu harus mencintai 50% nggak akan bisa. Karena itu diakui oleh Rasulullah SAW terhadap semua istrinya, 11 istrinya yang hidup bersama dia di Madinah 9. Dia didulukan 9-9-nya. Hai istriku yang 9, saya umumkan kepada kalian, cinta saya, kalau materi akan saya bagi kepada kalian secara adil. Rumah, baju, makan, semuanya adil, rata. Tapi kalau hati, jangan minta saya mengadili adil terhadap kalian. Karena saya tetap akan lebih mencintai siapa? Aisyah dari yang lainnya. Jangan minta adil kalau cinta. Nggak sanggup siapapun adil tentang cinta. Siapapun di dunia ini akan sanggup adil ketika mencintai. Bohong orang itu memang. Dan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di surah yang ini, adilnya apa? Adilnya secara materi. Tapi kalau cinta, no. Boleh saja saya lebih mencintai istri muda saya daripada istri tua, kan? Hah? Istri saya berapa? Nanti kita jawab. Ya, nikah itu membawa rezeki. Nah ini tadi ya, maksud kita tadi yang harus memang menyiapkan. Tapi ingat, jangan juga terlalu takut. Ya, ada orang sudah punya gaji 1 juta masih takut menikah, itu nggak boleh. Ya, dia hitung kontrakan aja udah 600. Oh, listrik aja udah 100. Ongkos saya, minyak motor saya, habis 1 juta man katanya. Nggak berani nikah 1 juta. Jangan, itu terlalu takut. Ya, itu terlalu takut. Ya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Menikahlah hai bujangan. Tidak terlalu baik lama membujang. 25 tahun saja batasnya sudah. Tadi Rasulullah SAW bilang. Oh, saya ingin berikan statement ya. Ketika seseorang belum menikah umur 25 tahun, laki-laki, dipertanyakan kelaki-lakiannya sebenarnya. Iya, karena Rasulullah sudah berani mengambil kebijakan itu ya. Menikah di umur 25 tahun. Yang belum umur 25 tahun targetkan 25 tahun harus menikah. Kalau yang udah 25 tahun segera berdoa kepada Allah. Seperti kata Ustadz Bahtiar Nasir tadi kan, terus berdoa kepada Allah dan sucikan diri agar dia semakin dekat kepada kita. Ketika sudah ketemu pandangan pertamanya, langsung kirim SMS, saya ingin ta'aruf yang syar'i, bukan playboy fisabilillah. Loh, saya ingin syar'i, jelas. Saya ingin mengenalimu saja. Tolong kasih saya jalur untuk mengenalimu siapa kamu sebenarnya. Saya kasih kamu jalur untuk mengenali saya siapa sebenarnya. Hubungi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Kalau banyak ya silakan supaya lebih tahu. Tapi kau juga harus jujur. Jangan pernah katakan kepada A, B, C, D, E, F, G ini, kalau akan ada seorang perempuan yang akan melamar, yang akan kau lamar, ceritakan kalau saya baik-baik. Nggak boleh juga. Itu sama saja kita memasukkan kita ke sarang macan. Biarkan semuanya mengalir seperti biasa ya. Nih ya, itu tadi masalah umur 25 tahun, masalah rezeki. Silat. Ini bukan al-hadis ya ini. An-Nur ayat 32. Silakan dibuka nanti ya, surah An-Nur ayat 32. Yang ingin saya garis bawahi hanya apa? Jika mereka miskin, lihat ya, Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, nikahilah perempuan. Ingat ya, kalau kalian nikahi perempuan jangan pernah siksa dia. Karena hadis ini, nikahilah perempuan karena mereka mendatangkan harta. Fa innahunna ya'tina bil mal. Perempuan istri itu menjadi pintu gerbang rezeki buat kita semua.
Laki-laki jarang kaya kalau belum menikah. Tetapi setelah menikah, semua pintu rezeki itu akan dibukakan kepada kita, hai laki-laki. Iya. Siapa yang membuka itu? Perempuan. Dan mereka adalah makhluk yang paling harus kita hormati ketika dia menjadi istri kita. Tempatkan dia di tempat terhormat setelah Allah, Rasulnya, ibumu, dan istri. Jelas itu ya. Allah, Rasulnya, ibu kita. Kemudian kalau istri, Allah, Rasulnya, istri, baru ibumu. Suami, baru ibumu. Suami, baru suami. Ya. Belum punya suami ya? Ayo kita berdoa semuanya. Semoga malam ini Allah kabulkan doa kita. Angkat tangannya masing-masing. Ya Allah, dengan dosa kami yang banyak ini, kami sadar kalau kami tidak wajar meminta sebenarnya kepadamu ya Allah. Tapi kami tahu, pasti pernah sedetik di antara waktu yang kami lewati, ada amal yang ikhlas yang pernah kami perbuat. Dengan amalan itu ya Allah, tolong berikan yang belum punya jodoh, jodohnya segera datang ya Allah. Jodoh yang akan membantu kami lebih terasa indah ketika beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Oke. Oke. Ya, 5 menit lagi katanya. Nikah itu membawa ketenangan, tinggal dibaca aja. Rum ayat 21 tadi yang dibacakan oleh Qori kita luar biasa, merdu sekali suaranya. Saya kalau punya adik perempuan saya langsung lamar itu di Qori ya. Cuman masalahnya nggak punya lagi saya. Atau kalian mau saya lamarkan kepada dia? Hah? Di antara kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menciptakan pasanganmu, hai manusia, berasal darimu. Dari mana? Min dila'il yusra. Dari tulang rusuk kita yang sebelah kiri. Kalau udah jodoh, klop, masuk ke tulang rusuk kita. Kembali dia ke tubuh kita. Enak terasa. Tenang hidup ini. Menemukan yang lama hilang. Siapa yang nggak merasa tenang dengan itu ya? Min dila'il yusra. Nih. Makanya bohong itu kalau mereka yang bertengkar itu pernikahan problem. Saya pernah mengatakan begini. Ada orang mengatakan gini kan, menikah itu enaknya cuma 3 bulan. Pernah dengar kayak gitu? Selanjutnya pertengkaran, salah. Menikah itu 3 bulan enaknya, sisanya makin enak. Itu. Ya, makin enak. Nah, ini cara memilih pasangan yang terakhir nih ya. Ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sudah tahu kita hadis ini semua, hafal kita hadis ini semua ya. Cantik, kaya, keturunan yang baik, memiliki agama. Agak materialistis kedengaran 1, 2, 3 ya. Tapi Rasulullah mengingatkan kita, pilihlah yang memiliki agama. Niscaya hidupmu akan tentram. Hayya 'alas shalah. Bujangan yang azan itu. Maksudnya kau dengar azan, bujangan pula yang azan itu kan. Dah satu ciri buat dia rajin sholat. Perlu kau tengok profilnya. Lakukan aja seperti yang lakukan Khadijah. Suruh tante kita atau siapa kita bilang kalau kita naksir sama dia. Ada ciri-cirinya satu. Kata Rasulullah lah ini. Bukan kata Salman ini. Saya cuma nggak boleh salah hadis. Ini hadis kan? Jelas. Cantik, kaya, cantik, paling sampai 35-40 tahun, habis. Kaya, sebentar akan habis. Tapi kalau yang punya agama, dia akan katakan kepadamu, Bang, saya akan dampingi tahajudmu sampai kau menemui Sang Pencipta. Saya pun bilang sama dia, Dek, apapun yang kau minta sedetik akan saya adakan. Kan saya bilang begitu. Ya,
Cantik, kaya, ini jadi syarat yang tidak terlalu diprioritaskan. Asal enak dilihat cukup lah. Nggak usah harus kayak Nikita Willy gitu loh. Ya kan? Nggak usah harus kayak Dude Herlino-nya namanya siapa? Kayak Bang Salman aja cukup lah. Udah nggak usah jauh-jauh lagi kan. Baik orangnya, lantang suaranya, apa lagi yang kalian cari kan begitu. Misalnya kan gitu ya. Kayaknya juga alah, gaji 1,5 juta, ayo bang kita mulai, nanti insya Allah tambah. Ya pasti itu. Ayo bang, datangi orang tua saya bang, lamar, kita menikah. Karena kalau kita terlalu lama kenalan, akan semakin banyak dosa yang kita lakukan. Setiap pandangan, setiap SMS yang kau kirimkan, ada bisikan syaitan yang akan memperbanyak dosa. Ya. Setiap komen Twitter, pura-pura nge-tweet dia kan. Aduh, nampak kali modusnya kan. Ya, udahlah, gitu aja langsung. Naksir, cantik kaya tadi ya, boleh jadi pertimbangan, tapi tidak prioritas utama. Cantiknya asal enak dilihat, kayaknya udahlah. Nggak usah tunggu gaji 10 juta sebulan. Hanya laki-laki yang beberapa orang yang begitu. Masa kau nunggu yang itu kan? Nggak usah. Keturunan yang baik, asal jelas ayah ibunya cukup. Nggak usah harus keturunannya Hatta Rajasa. Oh, ngapain? Nabrak orang pula ya kan? Kita nggak berbicara politik di sini. Yang terakhir, memiliki agama. Fasfar bizatiddin. Pilihlah yang punya agama. Taribat yadak. Akan tentram jiwa kita. Oke? Yang ikhwan, cari dia yang salehah. Yang akhwat, cari dia yang saleh. Terakhir saya katakan, carilah laki-laki ataupun perempuan yang rajin. Kalau laki-laki lihat, kalau dia rajin subuh ke masjid berjamaah, saksikan kalau dia orang yang saleh. Itu kata Rasulullah SAW. Saksikan kalau dia orang yang nanti sholat kalian di masjid ya. Kalau ada anak laki-laki yang bujang yang sholat di situ, bilang sama emak, "Mak, nanti laki-laki sholat subuh di masjid. Kalau ternyata ada perempuan, boleh mereka sholat subuh di masjid. Kalau ada ternyata perempuan yang sholat subuh di masjid, enak dilihat pula dia ya kan. Jangan lama-lama, nanti diambil orang. Subuh. Yang kedua apa? Isya. Saksikan kata Rasulullah SAW, kalau dia subuh dan isyanya berjamaah, dia keluar dari sifat munafik. Selesai. Ya, yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam satu hadis, lihatlah pasanganmu yang rajin sholat asar. Karena biasanya laki-laki ataupun perempuan yang sholat asarnya rajin, apalagi berjamaah, biasanya orangnya tanggung jawab. Asar sering kita di mana? Kejebak macet di tol. Ya kan? Hati-hati. Yang terakhir ini yang saya sebutkan, mungkin ini membantu kita untuk menta'arufi seseorang ya. Itulah kawan-kawanku semuanya, senasib sepenanggungan kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan buat kita semua seperti doa kita tadi, segera dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Selesai Ustaz ya? Oke. Tanya jawab. Ya, kalau ada yang salah dari saya, tolong saya dimaafkan ya. Salah sebut, salah tulis dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya sengaja kesalahan itu demi untuk merefresh kalian semuanya kawan-kawan ya. Oke? Silakan, ada sesi pertanyaan katanya. Kalau mau nanya jangan nanya yang sulit-sulit ya semuanya ya. Silakan, Bang. Dulu ya. Mantap kali ya abang kita yang satu ini. Karena kalau di Medan itu semua laki-laki itu dipanggil abang. Saya juga kaget ketika waktu pertama kali ke Medan dipanggil bang-bang saja gitu. Selamat pagi bang gitu. Ya, karena keterbatasan waktu, maka untuk penanya kali ini hanya dibatasi 2 orang penanya, 1 dari ikhwan dan 1 dari akhwat. Ya, nanti kalau memang belum puas ya, belum puas ya. Ya kalau memang belum puas berarti tujuan panitia tercapai. Karena
akan datang ke pertemuan berikutnya karena akan penasaran, semakin penasaran akan datang ke pertemuan berikutnya. Saya berikan kesempatan kepada ikhwannya satu orang untuk melakukan pertanyaan. Ya, silakan. Sebutkan nama, asal, usia kalau boleh juga nggak apa-apa. Ya, status. Lajang apa enggak kan? Sekarang aja. Biar taruh. Silakan langsung. Diri. Silakan. Mas, nggak ada mas. Ada dua pertanyaan Ustaz yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan slide terakhir itu, bahwa Rasulullah menyuruh supaya kita memilih agama gitu. Kemudian ketika kita memilih tentunya kan ada semacam kriteria-kriterianya yang mungkin kalau Ustaz tadi bilang terlihat bahwa dia rajin ibadah secara jelas gitu bisa. Namun saya juga pernah baca gitu bahwa sempurnanya agama itu baik sempurna agama itu dengan ditunjukkan dengan akhlak yang baik gitu. Nah, yang mau saya tanyakan pertama, apa ukuran kriteria akhlak yang baik itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau boleh tahu Ustaz, cara memilih pasangan itu SOP-nya kayak mana gitu? Mungkin kalau ada petunjuk praktis atau apa gitu bisa diberitahu gitu. Ya mungkin bagi apa saudara-saudara kita yang punya murabi gitu bisa. Cuma bagi yang belum atau yang memang pakai jalur khusus gitu apa gimana itu. Mohon itu makasih atas jawaban Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Selanjutnya Ahwat ya, silakan. Ya udah, karena ada dua penanya, saya beri kompensasi, dan karena pesertanya juga banyak, Ahwatnya dua penanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustadz tema malam ini. Temanya Ustaz. Saya mau menanyakan perihal poligami Ustadz. Poligami adalah salah satu takdir, dan kalaupun memang takdir itu menghampiri kita, terima tidak terima kita harus mau. Bagaimana cara kita sebagai wanita untuk menyiapkan hati? Karena tadi pernikahan adalah dianjurkan untuk perempuan yang memiliki perasaan. Cinta itu jebakan. Bagaimana kita mengelola perasaan agar tidak terjebak dengan cinta? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satunya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin banyak ya, ini juga pertanyaan ini mungkin dari teman-teman semuanya juga, mungkin kalau yang sedang lagi ta'aruf mungkin ta'aruf lagi proses mungkin seperti itu. Maksudnya lebih ta'arufnya insya Allah syar'i ya, maksudnya dengan tukar CV gitu kan, kayak gitu. Maksudku biar lebih memantapkan hati gitu Ustaz, lebih memantapkan hati kalau dia jodoh dia yang terbaik gitu. Karena aku juga pernah dapat pas kekajian muslimah gitu, beliau itu orang yang beriman insya Allah gitu kan, beliau soleha, tapi subhanallah laki-lakinya pas pertama kali menikah itu bukannya belum dikatakan soleh, cuman memang belum sebanding sama beliau gitu.
Tapi subhanallahnya mungkin dengan karena doanya beliau dengan ustazah dengan selalu berdoa, subhanallah sekarang suaminya itu adalah laki-laki yang soleh yang sangat dicintai Allah. Seperti ustazah sempat bilang begini, beliau bilang, apakah doa saya salah gitu? Doa beliau bilang gini, ya Allah, jodohkan saya dengan lelaki yang engkau cintai dan manusia mencintainya, beliau bilang gitu. Tapi sempat beliau berpikir, apakah ini jodoh saya gitu? Kok ternyata lakinya seperti ini gitu loh. Tapi dengan berlalunya waktu, dengan beliau berdoa gitu, sempat ketika beliau lagi sholat berjamaah, setelah sholat zuhur ada badiah zuhur, dan suaminya bilang, sholat apa kamu gitu. Suaminya sampai seperti itu, dan ternyata suaminya nggak tahu kalau ada badiah zuhur gitu. Subhanallah, padahal ustazah ini sangat yang oke deh, pokoknya oke banget, insya Allah solehah gitu. Nah udah, makanya itu kan ngomong sama suaminya. Nah maksud aku jadi bagaimana lebih memantapkan hati gitu kan, mantapkan hati sebagai muslimah. Kita kan ya itu dia Ustaz, kita kalau taruh kan memang belum tahu ihwannya siapa sih gitu kan, kepribadiannya seperti apa, yang seperti itu kan, orangnya seperti apa, kayak gitu kan ya Ustaz ya. Jadi untuk memantapkan hati, ada nggak trik-triknya Ustadz kalau misalnya pas lagi memilih? Mungkin tadi Ikhwan yang tadi juga SOP-nya gitu mungkin ya, dia bilang udah gitu. Yang mungkin ada dua gitu, satu lagi Ustadz Afwan, satu lagi kan aku juga soalnya ini banyak banget cerita dari teman-temanku, jadi aku ngambil kesimpulan aja. Kalau misalnya dijodohkan sama murabi atau murabiah gitu, ternyata ketika menikah, jadi kan murabinya itu hanya tahu ihwannya di sisi pas pengajian aja ya Ustaz ya. Dia belum tahu lingkungannya seperti apa, kerjanya seperti apa gitu. Dia taunya pas ngaji dia baik gitu kan, dia sering ke kajian kayak gini-gini gitu. Tapi ternyata pas sudah menikah nggak seperti yang dibayangkan lah, seperti itu gitu. Jadi apakah kita harus percaya gitu? Maksudnya kita gimana tanggapan Ustadz kalau kita dikenalkan sama murabiah kita kayak gitu? Itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SOP ini ya, pertama kali. Standar apa, operational prosedur ya. Ya kepada Henry, standar operational prosedurnya sudah jelas, tapi dari Rasulullah ya. Cantik, kaya, keturunan baik, beragama. Kalau masalah mungkin yang kalian maksud itu termasuk akhwat tadi ya, egois, akhirnya menang sendiri, suka membentak, KDRT, itu kan yang kalian takutkan ya, yang kita takutkan sama-sama. Akhirnya dia begini, padahal dia kelihatan soleh, padahal dia rajin sholat. Sebenarnya itu jangan terlalu ditakuti sekarang. Kalian itu kalau ingin menikahi yang sempurna, tunggu umur kalian 73 tahun baru ketemu. Iya, jelas itu. Jangan. Sudah ikuti saja apa kata Rasulullah SAW. Masalah nanti akhirnya dia pemarah apa. Ingat, nikah itu ibadah. Melayani marahnya dia pun itu ibadah di catat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melayani, kalau dia pulang malam ternyata kau lihat dengan perempuan lain, dan kesabaranmu, jangan dulu marah kalian ya. Kesabaranmu luar biasa, itu ibadah. Kalau sudah tadi ketemu, cantik, enak dilihat, kaya, sudah punya penghasilan walaupun 1 juta, 1,5 juta, keturunannya baik, ayah ibunya jelas, agamanya, dia mau sholat kelihatan. Masa kita harus ngekorin dia sampai tahu dalam-dalamnya itu loh? Itu berarti kita penganut pacaran. Setelah pacaran 4 tahun ketahuan buruknya, pastilah. Gini, jangan harap semakin lama kau berhubungan akan semakin tahu kebaikannya, pasti semakin tahu keburukannya. Kenapa? Karena akan timbul bosan. Makanya menikah, ketika timbul bosan, komitmen menikah yang menghapus kebosanan itu. Makanya jangan tunggu sampai dia sempurna. Kau lebih suka diberikan ikan yang sudah besar, apa diberikan anak ikan yang akan kau pelihara? Kau lihat
kecilnya gimana, kau kasih makan, sakit ikan itu kau bawa ke dokter hewan. Loh, ya itu salah satu contoh kali ya kalau kita punya hewan ternak ya. Terus akhirnya dia besar dan kau ceritakan kepada orang, loh, arwah anakku ini dari kecil aku punya. Itu cerita misalnya ya, seorang pasangan suami istri. Dia akan bilang kepada Anda, kita akan bilang sama istri, ya pernah nonton Habibie Ainun sudah? Lihat itu dulu dong. Apa Ainun sempurna? Bukan. Ainun tidak sempurna. Ainun adalah perempuan biasa yang banyak maunya. Tetapi karena dia sadar suaminya memang harus seperti itu, dia ikuti sampai kapanpun. Apa yang diberikan Habibie kepada dia? Kalau bisa operasi 100 kali operasi sampai dia sembuh. Karena saya tidak akan bisa kehilangan dia. That is love. Itu baru cinta. Nggak usah ngomong cinta kalau sebelum menikah. Dan pernikahan Allah tidak katakan itu cinta dengan kata-kata hubb. Karena al-hubb itu untuk Allah. Apa? Mawaddah warahmah. Jangan mainkan cintamu kepada dia. Karena bukan dia tempatnya. Karena cinta itu terlalu dahsyat. Dari tidak bisa kau tempatkan ke manusia. Cinta hanya bisa kau tempatkan kepada siapa? Sang pencipta. Jangan pernah coba-coba kau titipkan rasa cinta kepada manusia. Karena pasti kau akan kecewa. Pasti. Pasti. Kepada suamimu pun jangan. Yang kau titipkan apa? Mawaddah warahmah. Cinta hanya kepada siapa? Allah. Jadi setali 3 uang jawabannya ya saya kira ya. Mas Henry, SOP-nya sudahlah, jangan terlalu dalam ingin kalian gali. Justru di situ, justru nanti ketika ternyata misalnya memang saya lihat rajin sholat ini semua, tapi ternyata begini Ustaz. Itu seninya. Itulah yang justru harus kau perbaiki. Tinggal kau bilang, Dek, kok bukannya kata Allah sholat itu membuat seorang tanha anil fahsya'i wal munkar. Kok adik begini? Apa salah abang sampai adik harus marah-marah sama abang? Kan kita memperbaikinya. Aisyah itu bukan perempuan simsalabim abrakadabra terus dipuji oleh semua orang. Dididik oleh Rasulullah. Berapa tahun? Lama. 9 tahun serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah meninggal. Aisyah umurnya 19 tahun. Berarti ada 10 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dididik. Aisyah itu perempuan yang sangat bawel. Dia perempuan biasa, dia tidak sehebat Khadijah. Kalau Khadijah memang tak ada tandingnya. Perempuan teristimewa di dunia. Kalau ada saya mau. Iya. Kalau ada saya mau. Apapun kan saya korbankan untuk mendapatkannya. Saya maunya berjiwa Khadijah, berumur Aisyah. Nggak menikah dia kan. Oke, itu ya kawannya Mas Henry dan 2 akhwat. Saya kira terjawab ya. Jangan mainkan cintamu kepada siapapun, karena tidak baik. Berikan dia kepada siapa? Sang pencipta. Nggak usah kau cintai dia, karena dia itu pembohong. Dan jangan kalian cintai dia, karena dia juga pembohong. Tapi sayangi dia. Cukup sayang itu kau berikan kepada dia sebagai istri atau kepada suami. Oke, tapi ada yang ingin saya ingatkan sebelum kita tutup ya. Ada orang berkata begini, jangan harapkan ketulusan cinta Hawa karena kita tidak sesuci Adam, begitu ya? Jangan juga harapkan secantik Zuleha karena saya tidak setampan Yusuf. Juga jangan harapkan Khadijah karena Anda tidak sesoleh Muhammad. Itu kata-kata yang sangat salah sekali. Harus tukar. Ya Allah, Kau memang pernah memberikan Adam seorang Hawa karena ketulusannya. Kau pernah memberikan Zuleha kepada Yusuf karena ketampanannya. Kau anugerahkan Khadijah kepada Muhammad karena kesolehannya. Saya tahu saya tidak sehebat mereka ya Allah. Tapi ya Allah, pernah Kau berikan perempuan hebat kepada Firaun, itu Asia. Bantulah saya untuk menemukan Asia saya ya Allah. Oke? Bisa itu ya? Ganti doanya. Kata Ustaz Bahtiar Nasir kan jangan
jangan terlalu hina kau nilai dirimu kan. Begitu dia katanya. Bilang sama Allah, ya Allah, Fir'aun aja kau kasih Asia, masa saya nggak kau kasih ya Allah. Nah, berikan Asia gitu. Oke? Hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan bermanfaat ya ikhwan dan akhwat ya. Bermanfaat buat saya, bermanfaat buat kalian semuanya. Saya tetap ingatkan, jangan terlalu melihat saya di sini ya. Karena saya sama dengan kalian, pasti banyak salahnya. Apabila kalian menemukan kesalahan saya di luar sini, tolong ingatkan saya, jangan gosipkan saya. Ingatkan saya, tapi jangan gosipkan saya. SMS saya, tweet saya, Facebookin saya, atau apapun, ingat dan nasihatkan saya. Jangan kau omongkan kemana-mana, karena itu tidak baik ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas semua yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustadz Salman Al-Farizi yang sangat subhanallah ya. Subhanallah gak? Gak nyesel kan datang ke sini malam minggu? Mau datang lagi malam minggu besok? Nah, gitu dong. Pemuda dan pemudi muslim harus membuat terobosan baru dalam hal malam minggu gitu ya. Kalau malam minggu anak-anak muda di luar sana pada ngapain Ustaz? Wah kuncar ya istilahnya. Wah kuncar gitu ya. Baik, sebelumnya jangan meninggalkan tempat dulu, masih ada satu sesi lagi tapi nggak lama, paling sekitar maksimal 10 menit, yaitu perkenalan apa itu Apwa sebagai penyelenggara ini ya. Tadi slide-nya sudah dimunculkan, dan juga pejuang subuh ya, karena acara ini terselenggara atas kerjasama antara Apwa dan juga pejuang subuh. Kepada Bang Fajri, kepada Bang Fajri selaku ketua Apwa dan juga alumni Apwa yang pertama dan yang paling sukses karena dia mendapatkan jodohnya di Apwa. Mungkin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya nggak menyangka bisa sebanyak ini pesertanya. Alhamdulillah. Berarti memang banyak yang mau menikah gitu. Insyaallah kan. Memang Apwa ini bertujuan didirikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir untuk memotivasi dan membekali anak-anak muda ini dengan ilmu untuk memantaskan diri untuk menikah. Itu terutamanya. Karena kegiatan kita ada dua, Ar-Rahman Pre-Wedding Academy itu satu seminar pranikah, itu setahun sekali. Insya Allah tahun ini ada lagi. Kemudian kursus pranikah, itu kelas khusus ada sekitar 12 pertemuan intensif sekali setiap minggu. Insya Allah, nah, itu ada pengajar-pengajar yang sangat kompeten. Mungkin bisa dilihat di website kita. Nggak usah, nggak apa. Bisa dilihat di website kita. Nah, tapi kami menemukan kendala di mana seminar setahun sekali. Kalau kursus terbatas, cuman 60-65 orang sekali batch, sekali angkatan, dan itu udah berjalan sekarang angkatan kelima, gitu. Nah. Ini salah satu wacana saya diskusi waktu itu sama Mas Didot dari Pejuang Subuh, yang beliau juga alumni KPNI 1 waktu itu, angkatan 1 dengan saya. Kita adakan majelis di mana anak-anak muda ini bisa memantaskan diri untuk menikah. Nah, ini salah satu wadahnya. Kami insya Allah adakan sebulan sekali. Moga-moga sudah dibagikan form evaluasinya belum oleh panitia? Belum ya, form evaluasi ya? Ya nanti insya Allah kita akan menampung dari kalian semua tema apa nih yang paling enak gitu. Kami sih udah punya stok-stok ustadz-ustadz yang mumpuni, tapi kami ingin masukkan dari kalian juga. Gimana sih bikin acara ini dari kalian untuk kalian gitu. Oke, baik, untuk selanjutnya nanti tolong isi form evaluasi, kita lihat kalian maunya seperti apa, bagaimana kesan kalian terhadap acara kita pengen lebih baik lagi tentang waktu segala macam, tolong kasih saran. Untuk kegiatan kita berikutnya itu adalah seminar. Insya Allah kita mau ngadain seminar akbar pranikah. Setuju nggak? Mau ikut nggak? Nah, itu kita akan carikan ustadz-ustadz mumpuni yang udah terkenal, kita jadikan satu. Insya Allah 2000 orang. Bismillah, kita adakan 2000 orang. Tolong nanti kalau pada saat kita launching, mohon dibantu publikasinya juga, untuk kalian juga bisa ikut juga. Jadi itu aksesibel dan menyadarkan orang-orang gimana caranya biar pernikahan itu melalui jalur yang sesuai kata Ustadz Salman itu SOP-nya Rasulullah SAW.
Mungkin begitu saja untuk Apwa dan kegiatannya bisa dilihat di website apwa.wordpress.com atau di Facebook, dicari saja. Untuk kegiatan ini insya Allah nanti dari database itu yang kalian udah masukin tulis nama, email, akan kita kontak lagi kalau begitu ada, insya Allah sih bulan depan ya gitu. Kalau tertarik sebulan 2 kali mungkin, setuju nggak? Masya Allah. Nah nanti mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke pejuang subuh, mungkin dia akan memaparkan bagaimana sebenarnya kekuatan sholat subuh itu, terutama sholat subuh nih buat ikhwan calon-calon pemimpin ini harus sholat subuh, bangun aja kadang-kadang siang 5:30, Masya Allah 5:30, belum jamaahnya, banyaklah yang harus diimprove. Nah ini berikutnya saya serahkan ke Mas Didot.